Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Solo, kita bersama Bang Zuma, insya Allah dalam waktu dekat akan mendatangi Solo dengan isu yang lagi santer saat ini, yaitu Holy Land. Mungkin dari Bang Zuma sedikit menyampaikan buat teman-teman. Dijelaskan dulu Holy Land ya kepada jemaat. Oke, Holy Land itu adalah sebuah kawasan wisata religi untuk umat Nasrani. Nah ini informasinya bahwasanya di atas kurang lebih 50 hektar. Nah, itu akan dijadikan wisata religi. Nah, oleh umat Islam dan aktivis Islam yang ada di Solo Raya itu menghendaki untuk proyek ini dihentikan. Saat ini memang diberhentikan sementara oleh Bupati, tetapi umat Islam menginginkan diberhentikan untuk selamanya. Nah, jadi besar harapan teman-teman dari Solo Raya untuk mengajak Bang Zuma untuk datang ke Solo, untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, dan mungkin memberikan gambaran bahaya yang akan mengancam akidah saudara-saudara kita di sana. Mungkin dijelasin bahayanya itu apa sebenarnya? Bahaya rawan pemurtadan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, kita benar-benar sangat istimewa. Iman kita sangat istimewa, ya. Kepercayaan kita itu sangat istimewa. Di bangsa dan negara ini itu banyak sekali orang yang suka dengan Alkitab. Kita orang Kristen tentu, karena itulah pegangan kita selalu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Pendeta, gembala itu harus, ya, dan sudah sewajarnya membaca Alkitab dan wajib membaca Alkitab. Dan karena itulah iman kepercayaan kita, apalagi tugasnya sebagai gembala, sebagai pendeta, dan juga begitu juga penginjil, saudaraku, para apologet tentunya, saudara. Tetapi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya, Alkitab itu bukan saja disukai oleh umat Kristen. Bagaimana umat Islam hari-hari ini, mereka sangat sering mendengarkan Alkitab. Di masjid, saudaraku, dulu tidak boleh memperdengarkan Alkitab. Karena Alkitab dianggap kitab yang sudah diubah-ubah. Alkitab dianggap sudah diselewengkan. Alkitab dianggap sudah dipalsukan. Tetapi di tahun 2025 ini, orang Islam lebih sering, lebih banyak mereka mendengarkan Alkitab. Para mu'alaf, saudaraku, yang seharusnya mereka belajar Al-Quran, belajar hadis, memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis, hari-hari mereka membaca Alkitab. Hari-hari mereka menyampaikan tentang Alkitab. Sekalipun tujuan dan maksud mereka untuk menghina, untuk mengolok-ngolok, tetap Alkitab yang mereka bacakan dan yang mereka perdengarkan. Ketika mereka diundang ke sebuah masjid, Alkitab yang mereka baca. Bagaimana Don Ditan? Sudah berapa tahun Don Ditan menjadi mu'alaf? Sampai detik ini, yang dia bawa selalu Alkitab. Yang dia bawa ke dalam masjid itu selalu nama Yesus. Bahkan begitu cintanya dia kepada Yesus, sampai di bajunya pun ditulis Yesus Muslim. Begitu juga Kainama, sudah lama sekali dia menjadi seorang mu'alaf. Tapi Alkitab tidak bisa move on dari mulut, bibir, lidahnya, saudaraku. Dan saya melihat belum ada satupun mu'alaf yang jago membaca Al-Quran, kecuali si Dali. Ya, para Dali-Dali. Tapi kalau mu'alaf, beneran mu'alaf, dari Kristen dia masuk menjadi mu'alaf, belum ada satupun di antara para mu'alaf itu yang saya lihat, saya perhatikan mereka jago membaca Al-Quran. Mereka membahas Al-Quran, mereka membuka Al-Quran ketika ceramah, ketika pidato. Ketika mereka pidato ceramah, mereka selalu membuka ayat Alkitab. Selalu mereka memperdengarkan Alkitab. Oh, ada kok Bang Pendi 1, 2, 3, 4 orang mu'alaf yang membaca Al-Quran. Itu bukan membaca Al-Quran, tetapi ayat-ayat Al-Quran yang sudah mereka hafal, itulah ayat yang diperdengarkan kepada khalayak ramai, kepada publik. Ayat yang sudah dihafalkan, berulang-ulang dihafal, berulang-ulang dibaca. Ayat-ayat tertentu, dan sudah melekat. Ya, sudah terekam di kepala dan pikirannya, di pendengarannya, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Sehingga dengan begitu mudah dia baca, dengan begitu fasih dia baca, dan dengan begitu hebat dia perdengarkan. Tetapi itu hanya ayat-ayat tertentu kalau saudara bisa memahami, bisa tahu, ya. Ayat-ayat tertentu, ayat-ayat itu saja yang diulang-ulang, yang dihafal, yang dibaca, seolah-olah dia jago. Mana pernah kita melihat mu'alaf
ketika ceramah, ketika pidato, ketika kesaksian bagaimana mereka meninggalkan Kristen, dia buka Al-Quran, dia baca ayat demi ayat dalam Al-Quran. Tidak pernah kita lihat. Ya, mereka tanpa membuka Al-Quran. Ayat yang sudah dihafal, itulah yang dibacakan, itulah yang diperdengarkan kepada khalayak ramai. Jadi iman kekristenan itu sangat hebat, luar biasa. Benar-benar kita harus bangga beriman kepada Alkitab. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta ajalah bagian, kita melihat bagaimana cuplikan video tadi. Ya. Dan saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat bagaimana kelanjutan videonya. Mereka begitu gelisah, mereka begitu takut dengan Holy Land yang akan dibangun di Solo. Nah, wisata religi. Karena mereka menganggap wisata religi ini dibangun di kawasan 99% penduduk muslim. Mereka sangat ketakutan sampai-sampai mereka mengajak si Zumba untuk datang ke Solo, untuk memberikan pencerahan katanya, dan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di Solo, Bapak Ibu. Ketakutan saudaraku. Saya kadang-kadang berpikir, apakah begitu tipisnya imannya, begitu tipis kepercayaannya, begitu tipis akidahnya, sehingga dengan adanya sebuah wisata religi, mereka takut. Dan apakah ketika adanya sebuah wisata religi yang dinamakan dengan Holy Land, bisa menggugurkan iman mereka, bisa membuat mereka murtad? Kalau memang itu bisa membuat mereka murtad, berarti mereka tidak memiliki keyakinan yang kokoh di dalam beragama dan di dalam berakidah, saudaraku. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena dengan mudah mereka terpengaruh, dengan mudah mereka terpedaya. Ini artinya imannya setipis tisu. Bagaimana dengan kita orang Kristen yang setiap saat, bagaimana dengan agama-agama lain di bangsa dan negara ini, yang setiap saat mendengar suara iman mereka 1 hari 5 kali? Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana cuplikan videonya. Silahkan disimak baik-baik dan jangan pernah kita memberikan komentar yang negatif, ya. Mari kita simak sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Solo, kita bersama Bang Zuma, insya Allah dalam waktu dekat akan mendatangi Solo dengan isu yang lagi santer saat ini, yaitu Holy Land. Mungkin dari Bang Zuma sedikit nyampaikan buat teman-teman. Dijelaskan dulu Holy Land-nya kepada jemaat. Oke, Holy Land itu adalah sebuah kawasan wisata religi untuk umat Nasrani. Nah, ini informasinya bahwasanya di atas kurang lebih 50 hektar. Nah, itu akan dijadikan wisata religi. Nah, oleh umat Islam dan aktivis Islam yang ada di Solo Raya itu menghendaki untuk proyek ini dihentikan. Saat ini memang diberhentikan sementara oleh Bupati, tetapi umat Islam menginginkan diberhentikan untuk selamanya. Nah, jadi besar harapan teman-teman dari Solo Raya untuk mengajak Bang Zuma untuk datang ke Solo, untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, dan mungkin memberikan gambaran bahaya yang akan mengancam akidah saudara-saudara kita di sana. Mungkin dijelasin bahayanya itu apa sebenarnya? Bahaya rawan pemurtadan, ya, itu di Solo Karanganyar. Jadi itu mungkin Bang, Abang mungkin sepatah 2 kata buat teman-teman. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat penggiat dakwah yang ada di Solo, ini menjadi perhatian kita semua, bahwasanya musuh daripada kebenaran itu, kebaikan itu senantiasa mengintai. Terkadang mereka menggunakan fasilitas yang disukai oleh generasi muda. Apa yang menyenangkan generasi muda, apa yang bisa membuat generasi Islam jauh dari Islam, itu yang disediakan fasilitas seperti itu, meskipun dibungkus dengan kata-kata yang baik, religius dan seterusnya. Tapi dalamnya itu seperti bom waktu yang disediakan untuk generasi Islam ke depannya. Untuk itu, saya Bang Suma, ya, bersama dengan sahabat kita, yang Iwan, Arimatea, Api, berniat jika nanti ada waktu yang tepat, kami akan datang untuk memberikan kemudian semangat pada para pejuang dakwah yang ada di Solo, untuk kemudian membentengi akidah umat Islam. Kalau bisa,
secara hukum kita minta untuk dihentikan proyek tersebut. Karena itu sama halnya merencanakan untuk merusak akidah generasi Islam. Kenapa? Karena sudah terstruktur, terencana dan masif, mereka menyediakan fasilitas yang kemungkinan sasaran tembaknya itu justru generasi Islam, bukan di internal mereka. Karena kita tahu bahwa Islam ini memang selalu diibaratkan seperti makanan yang diperebutkan oleh kucing. Maka keadaan ini terjadi, hal ini kita tidak boleh biarkan. Maka saya menghimbau kepada seluruh penggiat dakwah, pemerhati umat Islam, ayo mari kita bersatu. Bersatu kemudian untuk menghalau gerakan tersebut. Saya Bang Suma siap jika nanti dari pihak teman-teman yang ada di Solo meminta kita hadir, insya Allah kita akan hadir. Tentu dengan rencana-rencana yang sudah dimatangkan, kegiatan-kegiatan yang sudah dimatangkan, yang andaikan misalnya kegiatan ini itu diharapkan bisa kemudian menghalangi atau menghentikan apa yang menjadi upaya mereka. Jadi direncanakan apa kegiatan yang akan kita lakukan supaya hal ini bisa sampai kepada mereka, tentu dengan tidak melanggar hukum, dengan tidak kemudian melahirkan satu konflik, tetapi kita laksanakan dengan cara-cara yang damai. Saya kira begitu teman-teman yang ada di Solo, penggiat dakwah yang ada di Solo. Terima kasih, tetap semangat. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allah. Nah, itu tadi saudaraku, kita sudah simak sama-sama, kita sudah dengar sama-sama, kita sudah perhatikan sama-sama. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan videonya? Apa yang menjadi ketakutan mereka terhadap wisata religi yang akan dibangun di Solo? Dan katanya Bapak Ibu izinnya sudah dapat. Tetapi mereka akan melakukan demo supaya wisata religi yang akan dibangun di Solo tidak jadi dibangun, batal. Apa alasannya? Alasan yang pertama, mereka mengatakan bahaya yang akan mengancam akidah umat Islam di sana. Itu katanya. Yang kedua, bahaya karena rawan pemurtadan. Seperti yang saya katakan saudaraku, iman mereka itu begitu tipis. Kalau kita melihat kenyataan yang ada, kok begitu takutnya mereka terhadap wisata religi. Kenapa mereka tidak pernah bercermin, tidak pernah belajar kepada agama lain yang ada di bangsa dan negara ini, yang tidak pernah takut terhadap agama-agama lain, terhadap kepercayaan lain, terhadap iman lain. Contohnya, semua agama di bangsa dan negara ini itu mendengar suara azan hari semalam, itu 5 kali mendengar suara azan. Ya, itu belum lagi mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan, belum lagi mendengar selawatan yang mereka ucapkan, yang mereka panjatkan. Tetapi tidak ada agama lain berpikir ketika mendengar suara iman lain, mendengar kitab lain, mendengar kepercayaan lain, imannya itu hancur. Orang tersebut bisa murtad. Tidak pernah punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita setiap hari melihat masjid, bahkan banyak umat Kristen yang hidupnya berdampingan dengan masjid, tetapi tidak pernah terpengaruh. Kenapa? Karena imannya itu sudah kokoh. Imannya sudah kuat, pondasinya sudah kuat. Apapun agama yang hadir di sekitar kita, kita tidak pernah terpengaruh. Keyakinan apapun itu tidak membuat kita terpengaruh, tidak membuat kita terpedaya. Dan kita tidak pernah merasakan bahwa kita ingin diislamkan, islamisasi. Tidak pernah kita berpikir seperti itu. Karena kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh. Dan kita sudah ditanamkan tentang keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Mulai dari sekolah minggu sampai kita tua, kita sudah ditanamkan tentang keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Di bawah kolong langit ini, ya, bukan di bawah kolong langit Israel, bukan di bawah kolong langit Arab, bukan di bawah kolong langit Mesir, bukan di bawah kolong langit Pakistan, Afghanistan, bukan di bawah kolong langit Amerika, bukan di bawah kolong langit Prancis, Inggris, di bawah kolong langit ini. Nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia hanya di dalam nama Yesus. Kita sudah tahu itu Bapak Ibu, kita sudah yakin.
Kita sudah tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Sudah menjadi minuman kita sehari-hari. Sudah menjadi vitamin bagi kita sehari-hari. Kita kunyah, kita telan, dan kita sudah mendarah daging bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jadi dengan agama lain, kepercayaan lain, religi-religi yang lain, itu tidak akan membuat kita terpengaruh. Tidak akan membuat kita murtad. Dan tidak akan membuat akidah kita itu hancur, saudaraku. Nah, ini yang harus dipelajari dan yang harus diyakini, yang harus ditanamkan kepada mereka. Kenapa begitu takut? Sedikit-sedikit pemurtadan, sedikit-sedikit pemurtadan. Kita setiap hari melihat bagaimana orang mu'alaf, ya, yang dipertontonkan oleh orang-orang tertentu. Ini ada mu'alaf, wow, di masjid ini diumumkan ada mu'alaf. Orang Kristen tidak pernah terpengaruh, agama-agama lain tidak pernah terpengaruh. Kenapa mereka begitu terpengaruh? Dengan mudah terpedaya. Kuatkah imannya? Apakah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam beragama? Coba direnungkan, coba dipikirkan baik-baik. Ya, coba ketika duduk, ketika tidur direnungkan baik-baik. Apakah benar-benarkah ini agama yang selama ini kuanut, benar-benarkah bisa membawa aku ke surga? Itu harus direnungkan. Tanyakan kepada pemuka agama. Kenapa begitu mudah kita terpedaya? Begitu menakutkan kita ketika melihat ada agama lain hadir di tengah-tengah kita. Ada rumah ibadah lain hadir di tengah-tengah kita. Itu sangat menakutkan. Itu kenapa? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah tahu ini. Jadi kita tidak pernah terpedaya dan terpengaruh dengan agama kepercayaan orang lain. Dan dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak pernah terpengaruh, kita tahu. Kalau kita mau masuk surga, kita harus melalui Yesus. Hanya satu jalan, bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan menuju ke surga. Itu Yesus. Bahkan Yesus berkata, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, dia akan mendapatkan rumput yang hijau. Tidak akan tersesat. Siapa yang masuk melalui pintu itu, saudaraku. Dan hanya satu pintu. Kita harus masuk, yaitu Yesus Kristus. Ini sudah ditanamkan. Jadi kita tidak pernah terpengaruh dan terpedaya dengan agama kepercayaan orang lain. Apapun yang mereka lakukan, kita tidak pernah terpengaruh. Kita tidak pernah terpedaya karena kita sudah benar-benar meyakini. Kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh. Kita sudah ditanamkan fondasi yang kuat di dalam kita berakidah, di dalam kita berkeyakinan, saudaraku. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bukan hanya diberikan kepada orang Israel, Bani Israel, tetapi yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita diselamatkan. Saudara manusia, saya manusia, kita semua manusia, pendengar-pendengar video ini semua manusia. Nama yang bisa menyelamatkan saudara manusia adalah nama Yesus. Nah, di dalam kitab Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow, luar biasa. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Bukan hasil pekerjaan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi kita masuk surga bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena amal kita, bukan karena pahala yang kita kumpulkan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita masuk surga karena rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa itu rahmat yang Tuhan berikan kepada kita? Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia murniakan putranya yang tunggal, sehingga kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, itulah rahmat Tuhan yang begitu besar.
yang diberikan kepada kita, saudaraku. Jadi inilah hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kita memiliki keyakinan yang kokoh, iman yang kuat, kepastian keselamatan itu kita miliki, dan jangan pernah saudara menggadaikan imannya. Ya, di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, tidak ada moga-moga. Di dalam Yesus semuanya pasti. Baik saudaraku dikasih Tuhan, kiranya melalui video ini kita semua dikuatkan, kita semua paham, tahu, dan harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, di dalam kehidupan kita, bahwa hanya melalui satu nama kita bisa masuk surga. Ya, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat. Seminggu lagi saya berangkat pelayanan bersama dengan Bang JDP ke pedalaman Mentawai. Dukung dalam doa, dan Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita nantinya di pedalaman Mentawai, mu'alaf, orang-orang Kristen Katolik yang sudah dimu'alafkan, mereka kembali ke jalan yang benar. Lewat penginjilan kita, lewat kesaksian kita, lewat sharing kita nantinya, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.